Halo semuanya, kenalin lagi gue Alia Fitri, Siko 2017. Dan di sini gue akan berusaha lagi menjelaskan tentang humanistic psychoanalysis, yaitu teorinya Erich Fromm. Nah, ada beberapa hal yang bakal gue bahas banget, tapi ada juga beberapa hal yang gue minta kalian untuk baca di buku, karena menurut gue akan lebih paham gitu kalau ngelihat materi dari bukunya gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, ini gue akan ngebahas tentang overview singkat dari humanistic psychoanalysis. Nah, untuk biografi fullnya Erich Fromm, gue minta kalian untuk baca sendiri biar kalian bisa lebih tahu apa yang melatar belakangi beliau untuk membuat teori humanistic psychoanalysis ini. Nah, pertama-tama kenapa dia disebut humanistic psychoanalysis sih? Soalnya dia tuh juga belajar dari Sigmund Freud dan dia juga ada beberapa hal yang dia setuju dengan Freud, tapi ada juga yang nggak setuju. Nah, untuk asumsi dasar dari humanistic psychoanalysis adalah Fromm itu percaya bahwa manusia modern itu telah terpisahkan dari rasa menyatu dengan alam dan satu sama lain, dan manusia modern dibekali dengan kemampuan untuk bernalar, merencanakan suatu hal, dan berimajinasi. Nah, maksudnya terpisahkan itu apa sih maksudnya? Jadi kan manusia tuh beda ya sama hewan. Hewan tuh sebagian besar terdiri dari insting-insting yang membantu mereka untuk survive di alam liar. Tapi kalau manusia itu kan insting hewannya nggak sekuat insting hewan gitu. Jadi manusia tuh instingnya lebih sedikit dibandingkan hewan, tapi dia juga memiliki kemampuan bernalar gitu untuk berpikir secara lebih kompleks dibandingkan hewan-hewan lainnya. Nah, kemampuan manusia untuk bernalar ini membuat dia tuh sadar gitu loh. Dia membuat dirinya tuh aware akan eksistensi dirinya bahwa oh gue ini adalah satu individual di dunia ini yang hidup dengan individual-individual lainnya. Nah, uh, insting hewan yang berkurang serta kemampuan untuk bernalar ini tuh membuat manusia itu kalau di buku dibilang freaks of the universe kayak alien gitu. Karena mereka sadar bahwa mereka tuh kesepian, terisolasi dan istilahnya saat itu tuh belum memiliki a place that they can call home, ciaelah gitu. Nah, kondisi di mana mereka merasa kesepian, terisolasi, dan tidak memiliki rumah ini disebut from oleh basic anxiety. Nah, perasaan basic anxiety ini tuh mendorong seseorang untuk menyatu kembali dengan alam serta sesama manusia lainnya. Menyatunya tuh as in dia tuh merasa at home, merasa dia belong di lingkungannya, dia merasa diterima di komunitasnya, dan dia merasa dia bisa berbagi kehidupannya dengan individual lain gitu. Nah, humanistic psychoanalysis ini menekankan peranan faktor sosiobiologis, struktur kelas sosial, sejarah, dan ekonomi. Nah, menurut Fromm, kapitalisme itu kan kondisi di mana terdapat peningkatan kebebasan pribadi dan waktu luang. Kebebasan pribadi dalam berpolitik, dalam beropini, dalam melakukan aktivitas ekonomi kan bebas banget ya. Namun hal ini nih menyebabkan seseorang merasa kesepian, cemas, dan tidak berdaya. Nah, ini nih menyebabkan seseorang untuk melarikan diri dari kebebasan yang dimilikinya melalui kebergantungan interpersonal atau bergerak menuju self-realization melalui pekerjaan dan cinta yang produktif. Nah, maksudnya melarikan diri dari kebebasan yang dimilikinya tuh apa sih? Kayak kapitalisme tuh kan lu diberikan kebebasan. That's the freedom that you have gitu loh. Dalam kebebasan itu lu bisa bebas, lu mau kerja di mana, lu bisa mau mengekspresikan diri lu gimana, mau pakai baju apa kayak atau apa, mau punya hobi apa, semuanya tuh bebas. Tapi at the same time, lu tuh merasa lama-kelamaan you're losing yourself gitu loh. Karena lama-kelamaan tuh lu merasa tidak lagi feel at home dengan misalnya komunitas yang sebelumnya lu familiar dengan. Misalnya lu tadinya di desa, terus lu pindah ke kota gitu.
gitu. Di kota tuh kan lebih freedom of expression-nya lebih tinggi dibandingkan di desa kan. Ketika lu awal-awal di kota tuh pasti lu ngerasa kayak, oke, gue akan berusaha beradaptasi dengan tren-tren di kota ini. Tapi lama-kelamaan karena lu terlalu sering beradaptasi, lu berusaha bergerak menuju kelas sosial tertentu, lu jadi lupa lu tuh dari mana. Kayak kacang lupa kulitnya gitu sih, kalau gue ya ngelihatnya. Nah, eee freedom ini dari kapitalisme itu, akan memberikan burden of freedom gitu. Nah, burden of freedom-nya tuh dalam bentuk lu tuh merasa kayak, "Oke, gue udah berusaha beradaptasi, but I actually don't belong here. I don't belong in this community. I don't belong in this society. It feels weird from me," gitu. Walaupun lu udah berusaha adaptasi, tapi tetap aja lu ngerasa, ya kayaknya gue nggak di sini deh, gitu. Nah, terus untuk, kebergantungan interpersonal nanti itu akan dibahas mengenai cara individu tersebut memenuhi existential needs-nya. Terus yang kedua, bergerak menuju self-realization melalui pekerjaan dan cinta yang produktif. Ini adalah bagaimana seseorang itu dapat, memenuhi existential needs-nya dengan baik gitu loh, dengan produktif, yang mendukung dirinya untuk bisa independen, memiliki kepribadian yang utuh, serta pada saat yang bersamaan dia tetap bisa memenuhi, bisa relate dengan orang, bisa mencintai orang lain, tanpa mengorbankan dirinya sama value-value yang dimilikinya. Dan untuk sebelah kanan dari slide ini bisa kalian lihat itu kayak biografi singkat banget dari Erich Fromm. Nah, ini ada beberapa konsep-konsep dari humanistic psychoanalysis, yang personal reading sama briefly discuss itu, kalau personal reading ya gue minta kalian untuk baca sendiri, tapi kalau briefly discuss ya ada yang gue bahas sedikit banget, tapi intinya please baca gitu loh. Nah, ini, kita akan bahas asumsi dasar Fromm, tapi sebelum kita bahas, kita juga perlu mengetahui pemikiran Fromm itu dipengaruhi oleh apa sih gitu kan, sampai dia bisa, memiliki asumsi-asumsi tersebut. Nah, yang pertama dia dipengaruhi oleh pengajaran humanistik dari Rabi Yahudi. Rabi itu seperti ustadz dalam Islam atau enggak pastor dalam, Kristen ya. Please correct me if I'm wrong though. Terus yang kedua, dia, juga dipengaruhi oleh semangat revolusioner Karl Marx, terus ide-ide revolusioner Sigmund Freud, rasionalitas dari Zen Buddhism, serta karya Johann Jakob Bachofen terkait masyarakat matriarkal. Nah, untuk asumsi dasarnya, itu Fromm, berasumsi bahwa kepribadian individu itu dapat dipahami dengan memperhatikan sejarah manusia, dengan memperhatikan konteks budayanya. Ketika lu berusaha memahami kepribadian seseorang, lu harus melihat, konteksnya terlebih dahulu. Yang kedua, manusia mengalami human dilemma, yaitu kondisi di mana manusia merasa terpisahkan dari alam dan menyadari bahwa dirinya sendirian. Isolated beings, they are ultimately alone. Maksudnya kayak gini loh, kayak kita bakal mati juga sendirian gitu. Kita hidup juga buat siapa? Buat orang lain atau buat diri kita sendiri? Kita tuh hidup ya yang nentuin semuanya diri kita sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga, human dilemma itu menghasilkan existential dichotomies. Nah, existential dichotomies ini itu ada tiga. Ada dikotomi hidup dan mati, dikotomi self-realization dan hidup yang singkat, serta dikotomi manusia sebagai individu yang terpisahkan dan manusia yang tidak mampu mentolerir isolasi. Nah, kalau hidup dan mati tahulah kan maksudnya kayak ya life and death gitu kan. Kita tuh harus bisa bikin hidup kita tuh lebih bermakna, atau kita tuh ada beberapa orang yang fokus untuk membuat hidupnya saat ini tuh bermakna. Dia achieve dalam hidup ini, dan kalau dia mati ya dia mati, dia nggak percaya life after death. Tapi ada juga orang-orang yang berpikiran bahwa oke, gue selama ini hidup harus devote myself untuk tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kehidupan setelah gue mati, life after death gitu. Ada juga kan yang percaya hal itu. Nah, untuk self-realization dan hidup yang singkat, itu lebih ke kemampuan manusia sih. Contohnya tuh gini, kita tuh
kayak membuat konsep self-realization yang sangatlah, mulia dan agung ketika, seseorang tuh dapat mencapainya gitu loh. Wah gila nih berarti orang sehat mental banget gitu kan. Nah, akan tetapi, kita mampu tuh membuat konsep tersebut, tapi in reality belum tentu itu bisa tercapai juga kan untuk semua orang, karena ada yang hidupnya lama banget tapi most of the time kan orang sekarang mah cepet mati ya gitu loh. Entah dari berbagai hal, penyakit kayak atau apa gitu kan. Cuman kayak ya self realization tuh belum tentu dicapai ketika lu umur 20 gitu loh. Maksudnya it takes a long time to be able untuk meraih self realization. Terus yang ketiga, manusia sebagai individu yang terpisahkan dan manusia yang tidak mampu mentolerir isolasi. Intinya tuh kayak manusia tuh sadar kita tuh ya individu yang beda dan terpisahkan dari individual lainnya. Yang mempersepsikan dunia ini gue doang, dan persepsi gue ini ya subjektif bagi gue doang gitu kan. Belum tentu sama semua orang melihat dunia ini gitu kan. Akan tetapi mereka juga kayak bingung gitu loh dan merasa kayak ya walaupun gue beda tapi gue nggak bisa hidup sendirian. Gue butuh orang lain gitu loh. Gue butuh untuk bisa menyatu, to feel connected to others, to feel connected with other person, other communities gitu loh. Dan ketika manusia atau individu itu tidak mampu untuk menyelesaikan dikotomi uh, isolation versus uh, I cannot handle isolation, nah itu tuh manusia tuh bisa jadi gila gitu. Nah, selain existential dichotomies yang harus diselesaikan oleh setiap individu, mereka juga harus mampu memenuhi human needs-nya. Nah, human needs ini ada basic needs seperti rasa aman, makan minum, dan reproduksi agar memiliki keturunan. Mereka juga memiliki existential needs yang harus dipenuhi, dan ini terdiri dari 5. The need for relatedness, need for transcendence, need for rootedness, need for sense of identity, sama yang terakhir need for frame of orientation. Nah, jika ada needs yang tidak dipenuhi atau banyak needs yang tidak dipenuhi, maka seseorang bisa jadi gila. Oleh karena itu, manusia itu sangat amat terdorong dengan sendirinya untuk memenuhi existential needs di atas dengan cara yang positif atau produktif atau negatif atau non produktif. Jadi ada dua cara, either you satisfy your needs productively or non-productively. Kalau secara produktif, maka orang tersebut akan memiliki kepribadian yang utuh dan mereka bisa independen, tidak mengorbankan dirinya, values-nya agar dapat diterima oleh orang. Tapi kalau misalnya non-produktif, maka akan sulit bagi individu tersebut untuk menjadi individu yang independen, utuh, dan most of the time mereka akan bergantung pada orang lain untuk bisa survive gitu. Nah, untuk need for relatedness, ini merupakan dorongan yang dimiliki individu untuk menyatu kembali dengan individu atau kelompok, to be relatable with, untuk bisa relate dengan orang, dengan komunitas, dengan institusi, dengan negara. Pokoknya dilakukan untuk mengatasi keterpisahan dari keberadaan individu. Maksudnya kayak, okay, I'm alone like right now, tapi how can I be part of something gitu loh. Gimana gue bisa menjadi bagian dari seseorang atau sesuatu gitu loh. Nah, ini dilakukan melalui 3 cara untuk memuaskan need for relatedness. Ada melalui power, submission, dan love. Untuk power dan submission itu non-produktif, tapi love menurut Fromm adalah the only productive way you can solve your need for relatedness. Nah, kalau melalui power, itu individu berusaha untuk berada di atas orang lain, untuk menguasai orang lain, untuk hal ini dilakukan tuh untuk mengatasi basic anxiety yang mereka alami gitu loh. Nah, untuk submission, mereka individu tersebut tunduk pada seseorang, kelompok, agama, atau institusi. Jadi pokoknya mereka mengorbankan dirinya, not sense of self, tapi intinya mereka tuh nurut gitu sama suatu hal agar mereka bisa merasa be part of it gitu. Nah,
orang yang seek power sama orang yang seek to be dominated atau orang submisif itu akan membentuk symbiotic relationship. Nah, symbiotic relationship ini mungkin terkesannya pada awal-awal, oh iya bagus, mereka kan saling memuaskan kebutuhan satu sama lain, tapi kenyataannya uh, itu akan menciptakan ketergantungan yang tidak sehat dan menghalangi seseorang untuk tumbuh dan mencapai independensi serta keutuhan dalam kepribadiannya. Jadi dia menghalangi growth and integrity gitu. Jadi the only way you can productively solve your need for relatedness is through love. Dan menurut Fromm, love is standing in, not falling for. Kalian paling mungkin pernah merasakan bahwa ketika lu pacaran sama orang tuh lu seakan-akan mengorbankan banyak hal buat dia sampai-sampai lu bisa aja tuh lupa diri lu yang sebenarnya tuh kayak gimana karena mungkin lu bisa aja kayak oke, gue akan bertingkah laku bagaimana dia mau gue bertingkah laku gitu, gimana caranya dia bisa menerima gue, how do I make myself um, lebih mudah diterima oleh dia atau orang lain. Nah, seharusnya cinta itu tuh not falling for, but standing in. Lu betul-betul berkomitmen dalam menjalin hubungan dengan seseorang tanpa mengorbankan values lu, tanpa mengorbankan diri lu gitu loh. Jadi bukan dua orang menyelebur jadi satu, tapi dua orang yang share a communion. Dua orang yang saling berbagi kebahagiaannya gitu. Jadi janganlah lu menjalin hubungan untuk kebahagiaan, tapi jalinlah hubungan agar lu bisa berbagi, saling berbagi kebahagiaan. Ketika lu menjalin hubungan demi kebahagiaan, you're very selfish. I mean, kalau kata Fromm, lu harus bisa sendiri dulu sebelum lu menjalin suatu hubungan. Lu harus terbiasa dengan diri lu sendiri dulu sebelum menjalin hubungan. Agar lu tahu cara membahagiakan diri lu sendiri terlebih dahulu gitu. Nah, melalui productive love, seseorang dapat menyatu dengan dunia dan sesama manusia tanpa mengorbankan identitas dan keutuhan dirinya. Nah, aspek-aspek dari genuine love menurut Fromm adalah care, respect, knowledge, and responsibility. Sorry, gue sendawat lagi. Kalau care dalam hubungan tersebut adalah kedua pasangan itu saling peduli dengan satu sama lain. Untuk respect, kedua pasangan tersebut saling menghargai satu sama lain. Dan untuk knowledge, untuk bisa peduli, menghargai, dan merasa bertanggung jawab terhadap satu sama lain, kita juga harus mengetahui pasangan masing-masing, kayak dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia sedih, what are her insecurities, what are his strength and weaknesses gitu. Nah, ketika 4 elemen itu ada dalam suatu hubungan, maka itu hubungan tersebut memiliki genuine love. Nah, sekarang untuk need for transcendence. Ini adalah dorongan yang dimiliki individu untuk bisa bangkit dari keberadaan yang pasif dan kebetulan, yaitu dengan cara membuat keberadaan diri itu menjadi lebih bermakna, memiliki tujuan, serta bebas. Nah, maksudnya pasif dan kebetulan tuh apa sih? Ya lu hidup masa ya cuman buat makan minum doang gitu loh. Sorry, tapi nggak gitu kan. Pasti lu ingin merasa kayak gue tuh berguna di lingkungan gue berguna di keluarga gue berguna di masyarakat gue berguna bagi teman gue gitu. Paling ada kan dorongan untuk merasakan hal tersebut. Nah, oleh karena itu kita tuh terdorong untuk membuat hidup kita, untuk membuat eksistensi kita itu bermakna, memiliki tujuan, dan bebas. Bebasnya tuh maksudnya we're free to do whatever we want yang produktif bagi diri kita gitu. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui creation dan destruction. Ya, bisa dilihat yang produktif adalah through creation, yang non-produktif adalah destruction. Maaf, gue sendal lagi. Nah, menurut Fromm, to create atau menciptakan adalah usaha aktif ketika seseorang tuh berusaha untuk mengatasi need for transcendence dan dia tuh peduli terhadap apa yang diciptakannya. Misalnya orang-orang bisa bukan orang,
Mungkin masyarakat bisa menciptakan suatu agama, suatu ide, menciptakan karya seni, menciptakan cinta yang produktif, atau menciptakan barang materi. Intinya mereka peduli dengan apa yang mereka ciptakan gitu. Nah, tapi ada juga orang yang memenuhi need for transcendence-nya melalui destruction agar dia merasa powerful dari orang lain gitu loh, agar dia merasa kayak ya tujuan gue adalah untuk ngalahin lu gitu. Ini bisa dijelaskan kenapa perang itu terjadi gitu loh, karena uh, antar negara tuh ada keinginan need to transcend one another gitu. Nah, malignant aggression itu diobservasi itu spesifik pada manusia. Nah, maksud dari malignant aggression itu apa sih? Kayak itu adalah ketika seseorang tuh melakukan tindakan kekerasan seperti membunuh, mencuri, atau menyakiti lah intinya. Itu bukan karena untuk survival, tapi ya for the sake of having fun of it, I think. Kayak ya udah lu bunuh karena lu pengen bunuh, bukan karena lu bunuh orang karena lu harus bunuh kalau nggak lu mati gitu loh. Nah, itu tuh specifically only observed in humans gitu menurut Fromm. Nah, untuk need for rootedness ini adalah dorongan yang dimiliki individu untuk dapat mengakarkan dirinya kembali di dunia ini agar dapat merasa feel at home, agar dia merasa I belong here. Nah, strategi produktif adalah ketika individu itu mampu secara independen, kreatif, dan aktif menjelajahi dan bisa relate dengan dunia luar yang di luar orbit perlindungan ibunya. Nah, individu tersebut mampu memuaskan kebutuhan need for relatedness dan need for rootedness secara produktif. Maksudnya tuh di luar orbit perlindungan ibu tuh apa sih? Iya, jadi tuh dia tuh nggak takut untuk explore, dia nggak takut untuk mencari tahu tentang dunia ini, untuk mencoba hal yang baru, untuk berhubungan dengan orang. Kalau bisa dilihat tuh anaknya tuh sangat eksploratif gitu loh. Beda dengan anak yang nempel terus sama ibunya, takut mulu. Terlalu attach sama rasa aman dan perlindungan yang diberikan oleh ibunya gitu. Nah, untuk strategi non-produktif, ini adalah fixation, yaitu ketika individu tidak mampu untuk menjelajahi dunia di luar orbit perlindungannya. Nah, individu yang tidak mampu memenuhi need for rootedness-nya secara produktif akan sangat bergantung dengan orang lain, merasa takut dan tidak percaya diri. Terus, insatious desire menurut Fromm itu tuh bersifat universal, namun tidak seksual seperti yang dipikirkan oleh Freud. Nah, maksudnya adalah bagi Fromm, incestuous desire itu adalah deep-seated craving to remain in or to return to all enveloping womb or all nourishing breast. Jadi menurut Fromm tuh setiap individu at some point akan merasakan keinginan atau dorongan untuk merasa aman lagi seperti rasa aman yang dirasakannya ketika dia masih di dalam womb, rahim ibunya, atau merasa aman kayak kebutuhannya semuanya terpenuhi seperti bayi yang selalu disusui oleh ibunya. Nah, untuk sense of identity ini merupakan dorongan yang dimiliki individu untuk memiliki kapasitas untuk menyadari bahwa dia tuh beda loh. I am I gitu loh. Gue ya gue gitu loh. Nah, dia menyadari bahwa dia itu adalah individu yang terpisahkan, berbeda, unik dari individu lainnya. Nah, menurut Fromm, dia tuh setuju dengan Karl Marx terkait kapitalisme yang memberikan kebebasan ekonomi dan politik yang kemudian memberikan individu a sense of I. Akan tetapi, tidak semua orang bisa memiliki sense of I yang sepenuhnya. Masih banyak orang yang identitasnya itu berhubungan dengan suatu institusi negara atau agama gitu. Jadi dia tuh masih menggantungkan sense of identity-nya terhadap suatu hal gitu, entah yang tadi gue sebutin. Nah, individu yang sehat mental adalah individu yang memiliki rasa identitas yang autentik.
Jadi dia tidak merasa, ya gue tidak harus submisif terhadap hal-hal yang sedang terjadi di masyarakat gitu. I don't have to conform to what's happening gitu loh. Jadi dia kalau dibilang sih, kalau gue ya mikirnya tuh orang-orang yang sehat mental tuh dia JOMO, dia nggak FOMO gitu loh. Tapi I could be wrong, tapi kalau gue mikirnya sih kayak gitu gitu. Kayak karena orang-orang yang memiliki rasa identitas yang autentik tuh mereka tuh merasa ya gue tidak harus mengorbankan identitas diri gue supaya bisa nyambung sama masyarakat atau bisa nyambung sama orang lain. Nah, karena mereka udah memiliki identitas yang autentik dan mereka pun juga bangga dengan dirinya sendiri gitu. Nah, neurotik kebalikannya. Nah, neurotik ini berusaha untuk melekatkan dirinya kepada orang-orang yang berkuasa atau institusi yang berkuasa untuk dapat memiliki sense of identity. Jadi dia kayak misalnya, ya gue kan orang Amerika, gue proud banget sama Amerika, kan keren, Amerika tuh negara adidaya gitu, let's make America great again gitu. Tapi apakah identitasnya hanya didefinisikan sebagai dia hanya orang Amerika? Kan seharusnya enggak gitu. You should be more authentic than that gitu. Nah, sebagian besar individu tuh bisa melekatkan dirinya pada suatu agama, negara, pekerjaan, serta kelompok sosial. Nah, untuk need for frame of orientation, ini merupakan dorongan yang dimiliki individu untuk memiliki kerangka orientasi atau kalau gue melihatnya mindset yang akan digunakan untuk memproses stimulus-stimulus dari dunia. Kalau Fromm bilang it is a consistent way of looking at things. Bagaimana lu mempersepsikan suatu hal. Nah, pola-pola konsisten dari bagaimana lu mempersepsikan hal-hal di sekitar lu itu adalah frame of orientation. Nah, ini tuh berfungsi sebagai peta untuk membantu lu menavigasikan dunia ini. How you deal with stuff, how you respond to things gitu loh. Nah, tapi kalau peta tanpa tujuan kan useless ya. Kayak, ya gue punya peta tapi sebenarnya gue pengen kemana sih? Nah, individu itu bisa memiliki tujuan itu dalam bentuk object of devotion atau final goal. Nah, kalau gue melihatnya object of devotion tuh bisa saja seperti misalnya dalam agama Islam, object of devotion-nya adalah untuk mendapatkan ridho Allah serta masuk ke surganya. Oleh karena itu, karena tujuan mereka itu, they dedicated their life untuk menjadi hamba yang baik, yang betul-betul mengaplikasikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya yang baik gitu. Nah, kalau final goal ya bisa aja dibuat seperti untuk kehidupan ini, gue ingin bisa menjadi orang yang berguna, baik, dan uh, menjadi pokoknya untuk masyarakatnya tuh dia berfungsi, berkontribusi lah gitu. Nah, tujuan tersebut memfokuskan energi yang dimiliki individu tersebut untuk bergerak menuju tujuan tersebut dan mengatasi rasa keberadaan yang terisolasi serta memberikan makna dari kehidupannya. When you have meaning in your life, it's easier for you to move towards suatu hal yang lo inginkan. It's easier for you to move towards your goal or object of devotion gitu. Ketika misalnya kalau dalam Islam, ketika lo tahu kalau lo tuh hidup untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka akan mudah bagi lo untuk memfokuskan energi lo agar dapat masuk ke surganya Allah gitu misalnya. Nah, ini ada gue cantumin rangkuman dari human needs menurut Fromm dan bagaimana cara secara produktif atau non-produktif memenuhinya atau komponen negatif atau positifnya. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa individu yang sehat itu lebih mudah mencari cara-cara atau lebih adaptif, maaf gue sendawa terus, mencari cara-cara bagaimana mereka bisa menyatu kembali dengan lingkungannya, dengan dunianya, dengan sesama manusia secara produktif dan memenuhi need for relatedness, rootedness, a sense of identity, dan a frame of orientation. Nah, sekarang kita akan bahas burden of freedom. Sebelumnya tadi udah pernah gue mention secara singkat mengenai burden of freedom.
Tapi secara umum burden of freedom itu adalah beban atau tanggungan yang lu dapatkan dari kapitalisme gitu. Ketika lu merasakan suatu kebebasan, pasti ada cost-nya juga dari kebebasan itu. Nah, cost-nya itu adalah burden of freedom. Nah, ini nih ada dalam dua level. Ada pada level masyarakat, ada juga pada level individu. Nah, pada level masyarakat, kalau kita lihat sebelum kapitalisme itu ada, misalnya di zaman medieval, itu kan individu memiliki peranan-peranan dalam suatu masyarakat dan bergantung pada kepastian yang didapatkan dari peranan tersebut. Contohnya tuh gini, ya lu kalau misalnya lu tentara, ya lu tentara. Lu jadi tentara, lu dibayar. Jadi tentara, lu bisa melindungi orang. Kayak ada kepastian dari jadi tentara tuh. Kayak lu pasti ditakuti sama orang, people are going to respect you, the government is going to pay you gitu. Nah, tapi seiring waktu, individu tuh mendapatkan kebebasan politik dan ekonomi dari kapitalisme yang membuat mereka dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya secara geografis ataupun kelas sosial. Dalam masyarakat kapitalisme ini kan seseorang memiliki uh, kalau privilege ya, dia memiliki fleksibilitas untuk bergerak dari social status tertentu ke social status tertentu lainnya. Either makin kaya atau tiba-tiba broke, miskin gitu. Nah, kemudahan untuk bergerak, even though dari lokasi ke lokasi geografis atau lokasi status sosial, itu membuat seseorang itu merasa bahwa dia kehilangan rasa aman dari posisi yang sebelumnya dia miliki. Misalnya orang Indonesia yang udah lama tinggal di Indonesia tiba-tiba harus pindah ke Amerika misalnya. Ada rasa-rasa masa-masa tertentu di mana oh iya gue seneng tinggal di Amerika, enak kok lingkungannya itu, tapi lingkungannya bagus, bersih dan lain-lain lah misalnya. Tapi pada waktu-waktu tertentu pasti lu ada rasa homesick gitu loh, ada rasa ya Allah kangen rendang, kangen Indomie gitu loh. Nah, rasa kangen, rasa merasa kurang aman di negara orang lain tuh bisa disebut burden of freedom juga gitu. Nah, pada level individu, itu seiring pertumbuhan, maka individu akan menjelajahi dunia luar yang tidak lagi berada di bawah lindungan orang tua, terutama ibu. Jadi seiring lu tumbuh, ya orang tua lu kan ya lama-lama nggak seprotektif lu waktu lu kecil gitu. Kalau lu jatuh ya paling dibilang ya jangan hati-hati gitu, tapi nggak lagi kayak kamu kenapa, aduh sakit ya, kan nggak digituin lagi kan kalau gede gitu kan. Nah itu tuh lu tuh harus bisa gitu mengatasi burden of freedom-nya. Nah, untuk burden of freedom sendiri itu adalah kondisi di mana individu kehilangan rasa aman yang menyebabkan individu tersebut merasakan basic anxiety atau dia merasa sendirian di dunia ini. As in, ya seiring gue dewasa ya I have to deal with everything alone. I can't really rely on other people to help me solve my problems in this life. Karena gue udah gede gitu loh. Karena gue bukanlah anak kecil lagi yang harus dilindungi setiap saat oleh ibu gue gitu. Kalau gue melihatnya seperti itu. Nah, gimana sih kita mengatasi burden of freedom ini? Nah, menurut Fromm, itu ada mechanisms of escape serta positive freedom. Nah, untuk mechanism of escape, ini nih beda sama neurotic trends yang disebutkan oleh Karen Horney. Tapi mechanism of escape ini dia berlaku untuk normal people juga gitu. Nah, ada orang yang mengatasi burden of freedom-nya melalui authoritarianism, destructiveness, dan conformity. Dan ada juga orang yang mengatasi burden of freedom-nya melalui positive freedom. Nah, untuk authoritarianism, itu adalah kecenderungan untuk menyerahkan, to give up independensi seseorang dan menyatu dengan diri orang lain atau suatu hal lain yang berada di luarnya agar dia bisa mendapatkan kekuatan yang dimiliki orang tersebut atau institusi tersebut atau kelompok tersebut gitu. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena dia merasa dia kurang
dia kurang powerful gitu. Oleh karena itu they want to feel powerful in it. Nah, authoritarianism ini dapat diekspresikan dalam dua cara, melalui masochism sama sadism. Ya kalau masochism itu ya kalian tahu kalau dia tuh sangat bergantung pada orang lain. They're very dependent of other people. Dan dengan cara itu mereka merasa bahwa ya gue bisa mengatasi burden of freedom gue bisa melekatkan diri gue ke orang yang lebih powerful, dan gue nggak harus takut karena gue bersama orang powerful maka gue juga merasa kuat gitu. Tapi kalau sadism itu dapat berbentuk dependency, exploitation, dan suffering. Dependency itu maksudnya adalah individu yang sadism itu dia tuh berusaha membuat orang lain bergantung pada dia agar dia bisa merasa powerful gitu. Kalau exploitation, dia berusaha untuk menggunakan orang lain untuk kepentingan dirinya agar dia merasa powerful. Dan untuk suffering, dia ingin melihat orang tersiksa secara fisik atau emosional atau psikologis agar dia merasa powerful. Nah, selain itu ada destructiveness, di mana mereka tuh memilih untuk menghancurkan orang lain, menghancurkan suatu objek, pokoknya intinya menghancurkan sesuatu yang di luar dirinya agar mereka dapat mengatasi burden of freedom-nya. Tapi hal ini justru tidak membantu mereka sama sekali karena akan membuat private world view. Mereka akan kayak melihat dunia ini dalam sudut pandang privat mereka gitu. Mereka tidak akan sangat sulit bagi mereka untuk relate dengan orang lain karena mereka dari awal nggak mau relate. They want to destroy the relationship that they had or have with other people. Terus ada conformity, itu gampangnya adalah I'll become whatever you want. Lu mau gue jadi apa, gue jadiin gitu. I will be the person that you want me to be gitu. Gue bakal beradaptasi dengan kemauan lo, keinginan lo, pengennya gue jadi gimana gitu. Nah, ini nih jadi lingkaran setan karena dari conformity ini akhirnya orang tersebut ya kehilangan sense of identity-nya karena dia terlalu istilahnya kayak bunglon gitu. Lama-lama terlalu sering beradaptasi sama keinginan orang lain, jadi dia tuh lupa gue tuh sebenarnya kayak gimana sih orangnya gitu loh. Dan ini nih merupakan lingkaran setan karena tadi kan mereka merasa powerless ya karena mereka ada burden of freedom ini. Jadi mereka melakukan conformity, I'll become whatever you want, tapi hal ini pun juga nggak membangun mereka untuk independen, dan akhirnya itu berulang-ulang terus gitu. Nah, positive freedom on the other hand, itu adalah ketika seseorang dapat menjadi individual yang bebas dan tidak sendirian, kritis namun tidak ragu, serta independen dan merupakan bagian dari masyarakatnya. Dia bebas untuk mengekspresikan opininya, bebas untuk mengekspresikan dirinya, akan tetapi in some ways dia masih bisa relate dengan orang lain, suatu komunitas atau suatu institusi gitu. Kritis namun tidak ragu adalah ya dia tidak ragu-ragu untuk menyuarakan reasoning dia, opini dia tuh kritis dalam menalar suatu hal yang didapatkan dari lingkungannya. Dan independen namun merupakan bagian dari masyarakat ya kayak gue bilang tadi, bukan melebur tapi part of gitu. Terus positive freedom itu dapat dilakukan dengan secara spontan mengekspresikan potensi rasional dan emosional yang dimiliki individu. Karena kalau menurut Fromm tuh kalau lu masih ngomong atau tingkah laku dengan lu masih mikir gitu dampaknya gimana ya you're not being authentic yet. Lu masih belum menerapkan positive freedom dalam hidup lu. So ekspresikanlah diri lu secara spontan agar potensi rasional dan emosional yang dimiliki lu tuh keluar gitu. Tapi tentu saja diekspresikan secara produktif ya, not like in harmful ways gitu. Nah, pengekspresian positive freedom ini dapat dilakukan melalui cinta dan pekerjaan yang produktif. Nah, melalui cinta dan pekerjaan, hal ini dapat menegaskan keunikan individu serta merealisasikan potensi yang dimilikinya. Jadi makin kelihatan the identity that you have gitu loh. If you're working,
Kalau lu kerja di suatu pekerjaan yang lu memang seneng ngelakuinnya, lu suka, lu enjoy, kan orang lain juga melihat bahwa oh dia rupanya orangnya yang benar-benar suka ngerjain, misalnya dia suka jadi content creator, dia passionate about it. Dia bukan jadi content creator tapi karena ngikutin tren, tapi dia memang ada ide-ide unik dan potensi yang dimilikinya yang direalisasikan melalui dia menjadi content creator gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Nah, terus ada konsep character orientation menurut Fromm. Nah, menurut Fromm, kepribadian seseorang itu dicerminkan melalui character orientation atau cara seseorang berhubungan dengan objek atau individu yang secara relatif permanen. Nah, terus menurut Fromm, personality itu adalah totalitas dari kualitas psikis yang diwariskan dan didapatkan, yang kemudian membentuk karakteristik diri seseorang dan membuatnya unik. Nah, terus menurut Fromm, karakter adalah sistem yang secara relatif permanen terdiri dari usaha non-insting yang membantu individu berhubungan dengan lingkungan dan orang lain. Nah, menurut Fromm, karakter itu adalah bentuk kompensasi dari hilangnya insting hewan dari manusia gitu loh. Nah, karakter orientation ini terdiri dari karakter orientation yang non-productive dan productive orientation. Perlu diingat bahwa kepribadian seseorang itu adalah gabungan dari berbagai macam karakter orientation. Namun ada karakter orientation yang pasti lebih menonjol daripada karakter orientation lainnya, begitu. Nah, kemudian ini ada gue bikin tabel non-productive orientation dan productive orientation. Pertama-tama kita bahas dulu secara umum kedua hal ini. Nah, untuk non-productive orientation itu terdiri dari 4 bentuk karakter non-productive orientation. Tapi kalau productive orientation itu hanya satu, tapi dia memiliki 3 dimensi gitu. Nah, 3 dimensi produktivitas ini dapat dilakukan untuk mengatasi human dilemma. Nah, untuk yang non-productive orientation, dia ada 4. Ada receptive, exploiting, hoarding, dan marketing. Nah, menurut Fromm, orang itu bisa merasa nyambung dengan dunianya or relate with itu dengan 2 cara, melalui asimilasi dan sosialisasi. Nah, secara umum orang tuh akan melakukan berusaha untuk relate again dengan dunianya itu melalui cara yang produktif atau non-produktif. Nah, non-produktif yang dimaksud dari Fromm adalah yang membuat seseorang, cara-cara yang membuat seseorang itu malah semakin jauh dari positive freedom sama self-realization. Nah, ini ada kepribadian tadi gue udah bilang kan di slide sebelumnya bahwa itu adalah kombinasi atau campuran dari berbagai orientasi gitu. Tapi ada satu orientasi yang dominan. Nah, untuk orientasi karakter yang reseptif itu individu yang memiliki orientasi karakter yang reseptif yang dominan, mereka merasa bahwa satu-satunya cara mereka bisa nyambung menyatu kembali dengan dunianya adalah dengan mendapatkan hal-hal seperti cinta, pengetahuan atau barang-barang materi. Nah, jadi mereka tuh lebih fokus ke menerima daripada memberi, dan mereka ingin orang lain tuh memberikan banyak hal ke mereka bisa dalam bentuk cinta, ide, atau enggak hadiah. Nah, semua orientasi karakter ini memiliki plus minusnya, tapi untuk karakter reseptif, minusnya adalah mereka tuh orangnya pasif, submisif, dan kurang percaya diri. Akan tetapi, hal-hal positif dari karakter reseptif ini adalah mereka itu loyal, terbuka atau menerima, accepting, serta mereka itu memiliki value percaya atau trust gitu. Terus ada orientasi karakter yang exploiting. Jadi cara mereka bisa relate dengan dunia adalah dengan secara agresif mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan, bukan secara pasif. Jadi they will aggressively
mencari cara untuk gimana sih gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan di dunia ini, dan gue nggak peduli apakah orang lain itu akan tersakiti dengan cara gue gitu. Jadi egois gitu. Makanya hal-hal negatif dari orientasi karakter exploiting adalah mereka egosentris, sombong, dan genit. Karena maksud genit itu adalah ketika misalnya lu single, tapi lu ngelihat ada teman lu yang pacaran, lu ngelihat gila itu pacarnya cowoknya selera gue banget tuh, wah gue I'll make him mine gitu loh. Maksudnya genitnya tuh kayak gitu, kayak pelakor gitu loh contohnya. Terus ada karakter orientasi yang hoarding. Jadi the way bagaimana mereka bisa merasa relate lagi atau menyatu lagi dengan dunia adalah dengan menyelamatkan atau taking care of the things that they already have. Mereka tuh hoarding gitu, nggak mau melepaskan suatu hal gitu loh. Mereka kayak hoarding uang, perasaan, dan pikiran ke dirinya sendiri. Nah, contohnya tuh ya, kalau yang mungkin paling nyambung sama teman-teman adalah ketika dalam suatu hubungan romantis, mereka itu posesif dan berusaha untuk kayak mempertahankan hubungan tersebut seperti itu aja daripada membuat hubungan tersebut itu bisa tumbuh menjadi suatu hubungan yang lebih baik dan bermakna bagi kedua orang gitu loh. For me, it's like ketika misalnya lu ada dalam suatu hubungan nih, hubungannya tuh aslinya nggak baik untuk kalian berdua, tapi udah berlangsung lama. Jadi somehow lu tuh yang memiliki karakter orientasi yang hoarding adalah ya udahlah nggak apa-apa gue pertahanin, karena seakan-akan lu tuh mempertahankan hubungan tersebut tuh for the sake of preserving the memories that you have with that relationship gitu loh. Jadi lu nggak berusaha untuk mengubah hubungan tersebut untuk menjadi lebih baik, tapi lu pertahankan karena bagi lu itu hubungan ini telah memberikan gue banyak memori, even though I'm suffering right now, but it's like gimana ya, I know you guys know what I meant gitu loh, tapi it's like uh, trying to sustain or preserve a relationship that you know it's already burning down gitu loh. Kayak AC itu udah gak bagus tapi masih kalian pertahankan gitu loh, karena ya you're maybe living in the memory not in the present gitu loh. Dan From pun juga berpikiran hal yang sama. Orang yang memiliki orientasi karakter yang hoarding, mereka tuh tinggal di masa lalu. They're not really aware of what's happening to them at the moment gitu. Jadi dan mereka tuh sulit untuk menerima kenyataan saat ini gitu. Nah, untuk orientasi karakter yang marketing, nah mereka individu yang memiliki orientasi karakter yang dominan di marketing itu mereka melihat dirinya itu sebagai komoditas. Jadi nilai-nilai yang mereka miliki itu bergantung pada nilai-nilai yang orang-orang di sekitarnya yang dimiliki oleh orang-orang sekitarnya. Jadi I am as you desire me. Jadi they don't really have um, their own personal values gitu loh, karena value mereka pun juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Kayak misalnya sama si A dia kayak gini, tapi sama B beda lagi karena value A sama B kan beda gitu. Jadi mereka itu berusaha untuk menjual dirinya agar bisa diterima, agar bisa menyatu kembali dengan orang-orang sekitarnya. Nah, tapi ada plus sama minusnya sih dari orientasi karakter marketing ini. Kalau minusnya adalah mereka jadi tidak punya arah gitu. Jadi they don't know what they really want gitu, karena banyak ngikutin kemauan orang lain. Aduh maaf gue sedang. Terus mereka tuh opportunistic gitu loh. Di setiap orang pasti mereka berusaha untuk melihat gimana sih ini gue bisa relate, bisa nyambung sama nih orang gitu. Tapi lama-lama jadi lupa dirinya tuh seperti apa gitu. Terus ya dia juga tidak konsisten, terus boros. Tapi plusnya adalah dia dapat mengubah dirinya, mengondisikan dirinya
eee, ke kebutuhan orang lain, dia lebih open minded, lebih mudah beradaptasi, dan dia tuh dermawan. Karena dia dermawan nih as in aspek, wow gila nih orang tuh mau berusaha beradaptasi untuk bisa memahami diri orang lain gitu. Tadi gue lupa ya ngebahas plus minus hoarding, tapi bisa kalian baca aja di slide tersebut. Nah, itu menurut Fromm adalah non-productive character orientation. Nah, tapi yang productive orientation itu dia terdiri dari 3 dimensi produktivitas yang digunakan untuk mengatasi human dilemma, yaitu ada working, loving, sama reasoning. Nah, orang-orang yang working itu mereka tuh melakukan pekerjaannya itu bukan hanya untuk mendapatkan gaji atau memenuhi kewajiban, tapi mereka melakukan pekerjaan itu sebagai wadah untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif serta untuk menghasilkan sesuatu, to create something gitu. Terus untuk part dalam loving, genuine love menurut Fromm itu penting gitu loh. Serta ada namanya istilah biophilia, adalah rasa cinta untuk semua kehidupan. Jadi dia tuh sangat peduli dengan hal-hal sekitarnya, peduli dengan lingkungannya, peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dan peduli dengan basically orang cinta damai sih kalau gue lihat yang biophilia itu kayak I don't want anything bad happening gitu loh. Dan menurut Fromm, sebelum lu mencintai orang lain, cintailah diri sendiri dulu. Anda akan memiliki kemampuan untuk mencintai orang dengan genuine, ya, menggunakan genuine love ketika you already love yourself gitu. So remember to love yourself first, guys. Terus yang terakhir ada productive reasoning or thinking. Nah, ini nih termotivasi oleh ketertarikan seseorang terhadap suatu objek atau orang lain, dan dia itu maksudnya adalah dia tuh melihat orang lain atau melihat dunia itu apa adanya, bukan melalui suatu rose colored lens yang membuat rose colored lens tuh maksudnya adalah kayak ya gue melihat tuh dengan bagaimana gue ingin melihat lu gitu, padahal nyatanya orangnya nggak seperti itu gitu. Kayak healthy people see others as they are and not as they would wish them to be gitu loh. Dan mereka tuh mengenal dirinya sendiri dan tidak perlu mengibuli dirinya sendiri gitu. Kayak mereka tahu kelemahannya apa, mereka tahu kekuatan mereka itu apa. Jadi they know how to work towards their object of devotion atau final goal yang mereka miliki gitu. Nah, kemudian ada personality disorders menurut Fromm. Nah, jadi individu yang tidak sehat mental, memiliki psikopatologis, atau dia neurotik, astagfirullah gue sendal mulu, sorry ya, itu gagal untuk mengatasi human dilemma melalui cinta, pekerjaan, dan penalaran yang produktif. Dan menurut Fromm, individu yang paling neurotik adalah yang bermasalah dalam menjalin hubungan dengan alam atau orang lain tuh melalui love-nya. Jadi orang yang bermasalah dalam love, maka dialah yang paling neurotik gitu. Nah, ada 3 personality disorders, ada necrophilia, malignant narcissism, sama incestuous symbiosis. Nah, untuk necrophilia itu lawan dari biophilia, yaitu dia tuh tertarik sama hal-hal yang berbau kematian. Nah, akan tetapi orang tuh bisa jadi agresif pada waktu-waktu tertentu. Nah, orang necrophilia ini dia tuh nggak hanya agresif pada waktu-waktu tertentu, tapi dicerminkan dari gaya hidupnya, dari lifestyle-nya gitu loh. Mereka tuh suka berbicara tentang kematian, tentang penguburan, sakit, terus mereka tuh orangnya rasis, suka berperang, sukalah yang namanya tuh keributan gitu. Terus ya paling parahnya suka hal-hal tentang kayak death, membunuh kayak apa gitu. Nah, terus ada malignant narcissism gitu loh. Nah, malignant narcissism itu orang-orang yang sangat sangat fokus pada dirinya sendiri gitu, sehingga
dia tuh bisa memiliki hypochondriasis atau perhatian yang obsesif terhadap kesehatan dirinya sendiri. Terus ada juga moral hypochondriasis, yaitu okupasi yang terlalu obsesif terhadap rasa bersalah gitu loh akan mungkin tindakannya di masa lalu. Nah, orang-orang yang terlalu fokus pada dirinya itu cenderung untuk menginternalisasikan pengalaman-pengalamannya dan kayak nggak move on gitu dari, so bukan nggak move on sih, jadi terlalu fokus pada dirinya sendiri, either physical health atau nilai-nilai moral yang mereka anut. Jadi mereka tuh nggak terlalu terbuka dengan uh, kritik orang lain gitu loh. Nah, ada juga yang disebut neurotic claims, seperti yang telah disebutkan oleh Karen Horney, tapi dalam Fromm itu beda lagi. Kalau neurotic claims itu adalah mereka itu orang-orang yang memiliki malignant narcissism itu tuh mereka itu sangat berpegang pada kepercayaan mereka yang terdistorsi bahwa kualitas-kualitas pribadi yang dimilikinya itu tuh lebih hebat daripada kualitas-kualitas lain yang dimiliki oleh orang lain. Jadi mereka merasa bahwa tampilan fisik mereka, kekayaan mereka itu adalah hal yang paling hebat. Jadi mereka tuh merasa ya gue nggak perlu membuktikan apapun kepada orang lain karena gue sudah memiliki hal-hal tersebut gitu loh. Nah, hal ini menyebabkan sense of worth mereka itu bergantung pada gambaran narsistik yang mereka miliki terhadap dirinya. Jadi tidak bergantung pada pencapaian yang mereka miliki. Contohnya tuh kayak gini, kayak ya udah nggak apa-apa, gue kan kaya, gue kan cakep, gak penting kalau gue masuk univ atau apa, gak penting kalau gue belum berkontribusi, yang penting gue kaya, yang penting gue cakep, gue paling hebat kok gitu. Nah, ketika orang-orang ini dikritik, maka dan kritikannya itu sangat frontal, keras dan nusuk gitu, mereka tuh nggak mampu untuk kayak nullify atau kayak menetralkan kritikan tersebut, dan hal tersebut membuat mereka itu jadi depresi gitu, karena kekesalan mereka itu mereka arahkan ke dirinya mereka gitu. Jadi mereka merasa depres, merasa tidak worthy, jadi lebih ke internal gitu. Nah, terus ada incestuous symbiosis. Ini merupakan versi yang lebih parah dari mother fixation, atau ketika seseorang tuh butuh orang lain untuk ngurusin, menyayangi, dan mengagumi dirinya. Nah, kenapa incestuous symbiosis ini lebih parah? Karena individu tersebut akan merasa sangat cemas dan terganggu jika hubungan dengan mother substitute-nya terancam. Nah, maaf gue sendawa. Mother substitute ini bisa berbentuk orang lain atau suatu objek. Nah, ketika mereka ini merasa bahwa hubungan ini terancam, maka mereka akan merasa cemas gitu, karena mereka tuh bergantung pada hubungan tersebut, dan hal ini membuat mereka itu tidak mampu untuk merasakan cinta yang autentik dan tidak mampu untuk mencapai independensi serta keutuhan kepribadiannya. Jadi selalu bergantung pada orang lain dan itu tidak baik gitu. Nah, ini adalah penyebaran kepribadian menurut Fromm. Jadi ada kepribadian yang mendekati syndrome of growth, tapi ada juga kepribadian yang mendekati syndrome of decay. Nah, gue tekankan kembali, kepribadian menurut Fromm itu adalah character orientation, kombinasi-kombinasi dari character orientation. Nah, ada character orientation yang menonjol dari kombinasi-kombinasi tersebut. Nah, ketika orang-orang itu memiliki character orientation yang cenderung produktif, nah maka dia dapat melakukan positive freedom dan dia dapat merealisasikan tujuannya melalui productive work and love and reasoning gitu. Tapi ada juga yang perkembangannya tuh rata-rata di tengah-tengah gitu.
tidak terlalu cenderung, tidak terlalu ekstrim kanan kiri. Tapi ketika ada orang yang tidak mampu untuk mengatasi existential needs, human dilemmanya secara produktif, maka dan dia juga memiliki karakter orientation yang non produktif, cenderung yang menonjolnya non produktif, maka dia akan mengarahkan kepribadiannya ke syndrome of decay yang cenderung ke nekrofilia, anxious symbiosis, sama malignant narcissism begitu. Kemudian yang terakhir ada psychotherapy. Nah, menurut Fromm, tujuan dari psikoterapi ini adalah membantu klien untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Karena sebelum kita bisa relate dengan orang lain atau relate dengan lingkungan, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah kita berusaha sebagai terapis itu membantu klien memenuhi existential needs-nya. Nah, oleh karena itu, terapis dan klien sebaiknya membangun hubungan interpersonal yang tulus. Walau sebenarnya disadari bahwa dari hubungan interpersonal ini dapat menyebabkan counter transference dan transference. Tapi Fromm itu fokus ke aspek relatedness dalam hubungan tersebut agar klien itu merasa bahwa oh iya terapis ini memahamiku, memahami bahwa aku tuh ingin berubah, aku ingin memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Dan yang ketiga, terapis sebaiknya jangan terlalu saintifik dengan pasien. Karena janganlah melihat pasien itu sebagai objek yang memiliki penyakit, tapi lihatlah sebagai manusia yang sedang berusaha untuk memenuhi existential needs yang universal. Dari sinilah humanistiknya tuh keluar gitu. Ini Fromm menekankan sisi humanistiknya. Jadi lihat sisi positifnya gitu. Dan Fromm itu menggunakan terapi psikoanalisis dengan memperhatikan aspek-aspek interpersonal kliennya. Fromm juga masih menggunakan analisis mimpi karena dia juga dia trainingnya kan juga psikoanalisis ya di bawah Sigmund Freud gitu. Akan tetapi mimpi menurut Fromm adalah bahasa universal yang dimiliki oleh semua manusia. Akan tetapi interpretasi terhadap simbol-simbol yang muncul itu harus memperhatikan konteks dan budaya, sejarah, dan lokasi dari individual tersebut. Dalam konteks tertentu, simbol A itu bisa berbeda dengan simbol A di budaya lain gitu. Contohnya kayak api itu kan bisa dipersepsikan bahwa sebagai sumber kehangatan, sumber hidup, tapi juga at some context dia juga bisa diinterpretasi sebagai kehancuran, kebakaran atau hal-hal buruk lainnya gitu. Jadi begitu. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir slide terkait teori humanistik psychoanalysis yang dicetuskan oleh Erich Fromm. Gue tahu, gue di awal bilang bahwa gue bakal ngebahas secara briefly terkait methods of investigation yang digunakan oleh Fromm, tapi gue akan hanya bahas satu doang. Jadi dia tuh menggunakan psychohistorical study of Hitler, dan dia menganalisis kepribadian Hitler, terutama perkembangannya, kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Nah, selain itu dia juga ada meneliti tentang desa Mexican gitu dan membandingkan karakter orientation yang dimiliki oleh orang modern sama orang yang masih tinggal di pedesaan. Nah, untuk lengkapnya gimana itu sebaiknya dibaca di buku karena lebih jelas, lebih straightforward actually. Terus untuk related research juga gue harap kalian baca sendiri. Semoga UTS kalian lancar selalu, semoga PPT video dan audio yang dibuatkan oleh tutor-tutor klimaks kepribadian itu membantu kalian untuk lebih memahami lagi terkait teori klasik kepribadian klasik. Sekian saja dari gue, maaf kalau ada banyak salah, entah gue sendawa, entah gue yang ngomongnya masih terbata-bata, maafkan kekurangan gue. But I wish you all well, semoga kalian dapat nilai yang memuaskan dan jangan lupa untuk berdiskusilah dengan teman-teman kalian ketika membahas teori-teori ini. Mungkin dari diskusi tersebut kalian bisa mendapatkan insight yang baru gitu. I think that's all. Good luck to you all.
Cheers.